Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Ya, saya akan presentasi sedikit peraturan perundangan tentang sertifikasi. Saya akan share screen saya. Oke. Ya, jadi di sini ya, jadi di sini kita akan bicara tentang peraturan perundangan. Eh, sebelumnya ini udah 3 kali rekam, sudah hafal sampai stres nguberin deadline. Ya, oke. Ya, perkenalkan, saya Rahmat dari LSKPRI Pijat Refleksi Indonesia. Ya, selanjutnya, ini foto ganteng saya. Ya, lebih ganteng di sana kan? Ya, oke. Ya, saya akan share tentang peraturan perundangan tentang sertifikasi. Nama saya Rahmat. Saya calon master penguji LSK Pijat Refleksi Indonesia. Calon, masih calon ya. Jadi belum tentu lulus. Ya, di Jakarta hari ini 30 Agustus 2020. Jadi apa itu sertifikasi? Ya, sertifikasi profesional kadang hanya disebut dengan sertifikasi atau kualifikasi saja. Ya, adalah suatu penetapan yang diberikan oleh organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjuk bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, sertifikasi biasanya harus diperbarui secara berkala atau dapat pula hanya berlaku untuk satu periode tertentu sebagai bagian dari pembaruan. Umum pembaruan sertifikasi biasanya diterapkan bahwa orang individu harus menunjukkan bukti melaksanakan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU (Continuing Education Unit). Jadi artinya dia harus continuing mengupgrade ilmunya. Seperti kita inilah. Pengertian sertifikasi ya saya catat dari internet ya, menurut Pak Soimin banyak merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Jadi sertifikat itu diberikan kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional guru. Jadi guru profesional wajib untuk mendapat menciptakan suatu sistem dan juga praktik pendidikan yang berkualitas. Ya, lanjut. Kalau menurut Mas Nur Musid, nah ini sertifikat harus ada syarat tertentu. Jadi bukan hanya tadi sertifikasi saja, tapi kualifikasi akademik. Ya, jadi ada pendidikan formalnya, ada kompetensi, kemampuan untuk bekerjanya. Lalu sehat jasmani. Ya, sehat jasmani itu artinya tidak sakit, tidak batuk, pilek, penyakit bawaan, darah tinggi. Ya, apalagi kalau kena COVID seperti sekarang ya. Dan juga rohani ya, tidak terkena penyakit-penyakit jiwa ya, maniak ya. Nah, di mana juga memiliki kemampuan untuk menunjukkan tujuan pendidikan nasional ya, dan yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan yang layak. Lah, tentulah kalau ada kewajiban-kewajibannya pastikan haknya nanti kan akan ditetapkan. Oke, jadi ada lagi pengertian sertifikasi menurut Pak Martinus. Jadi pengakuan ya, sertifikasi pendidik kepada guru maupun juga bukti ponok sebagai pengakuan yang akan diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Jadi pengakuan dari lembaga-lembaga yang terkait ya. Terus tempat dari Pak Mulyasa, pengertian sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang telah dibuat untuk mengungkapkan kepuasan kompetensi seseorang terhadap landasan pemberian sertifikat pendidik. Jadi hal seperti ini ya, ada kekuasaan kompetensi di sana. Jadi kalau dia kompetensi, dia diberikan satu sertifikasi. Kalau nggak kompetensi, dia jangan diberikan. Ya, oke. Sertifikasi secara umum pengakuan suatu kelompok atau kumpulan terhadap orang atau kelompok yang akan bergabung dalam kelompok atau kumpulan tersebut. Sertifikat itu sebenarnya kertas kan. Kertas itu adalah cap ya, pengakuan dari lembaga, kumpulan,
terhadap yang menerima sertifikat. Ya, jadi pengakuan itu didasarkan pada keahlian, kompetensi, ada keilmuan, akademik, ada politik, sosial, ekonomi, budaya. Ya, kalau dalam kasus dalam hal sertifikasi ini mungkin banyaklah yang hal-hal yang terkait ya satu pengakuan yang diberikan bahwa you nanti bergabung dengan kita gitu loh. Nah, dengan kita dengan melaksanakan misi-misi sekian, tapi you harus punya standar sekian begini begini begini. Ya, nah jadi sertifikat kalau menurut saya ada sertifikat akademik, ya, yaitu pendidikan formal, ya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, sertifikat kompetensi diberikan kepada orang yang kompeten dalam arti dia bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam standar tertentu. Nah, yang lainnya adalah sertifikat pengakuan umum, ya sertifikat pengakuan umum itu seperti yang diadakan seminar kesehatan, seminar tentang ya seperti kita sekarang Zoom kan ada e-certification, ya. Nah, itu seminar dapat sertifikat juga, sertifikatnya elektronik, ya. Dan ada lagi seperti yang kita tahu ada sertifikat halal untuk teman-teman muslim, ya. Nah, manfaat sertifikat itu ya bla bla bla, melindungi profesi guru dan juga melindungi masyarakat, ya, juga meningkatkan kesejahteraan para guru, ya. Praktis lah kalau gurunya standarnya tinggi, kompetensinya juga sudah bagus, ya pasti akan dikasih tinggi, ya kan, kesejahteraannya lah. Kalau gurunya pakai HP nggak bisa, terus nggak mau belajar, gimana mau dikasih sejahtera lebih? Oke, ya, nah tujuan sertifikasi menentukan kelayakan guru dan meningkatkan suatu proses mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru dan pendidik. Ya, nah, itu umum lah ya. Nah, landasan hukum nih, ya kita kan bicara sertifikasi. Nah, tadi kita sudah tahu tentang sertifikasi, sekarang kita bicara tentang landasan hukum. Nah, landasan hukum itu saya bagi sertifikasi ini dalam tiga kategori. Satu, sertifikat akademik, ya kalau sertifikat akademik itu lebih banyak dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, ya seperti Kementerian Pendidikan Nasional, ya, jadi Kemdikbud, nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya sempat pisah lalu gabung lagi, ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang suatu sistem pendidikan nasional, ya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 16 nomor 16 tahun 2007, standar kualifikasi dan juga kompetensi guru, ya. Nah, untuk sertifikat kompetensi kelihatannya lebih banyak dikeluarkan lembaga-lembaga yang di luar Kementerian Pendidikan, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya ini sertifikat kompetensi. PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ini juga tentang sertifikasi. Ya, PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja Nasional (SPKN), ini juga sertifikasi kerja, ya. Nah, keluar juga Perpres nih Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, sampai Perpres perlu menuangkan itu. Ini dari Kemdikbud malah tidak ada. Permenaker Trans, ya, Kementerian Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang sistem standarisasi, ya. Jadi ada banyak standarisasi di sini. Oke, di sini sertifikat umum, seminar. Saya tidak menemukan ada hukum-hukum yang mengatur tentang seminar, ya. Jadi kalau seminar silakan mengeluarkan sertifikat. Ya, nah sertifikat halal yang dalam kalangan teman-teman muslim, ya, itu di produk hukumnya di Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ya, oke, saya rasa sekian, terima kasih kesimpulan saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Silakan like dan silakan nanti memberikan komentar di kolom
diakomodir. Ya, terima kasih.